Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam para hadirin sekalian. Kurang semangat. Selamat malam para hadirin sekalian. Kehormatan bagi kami bisa berperan dan berpartisipasi dalam pemilihan Ketua Organisasi Santriwati Darul Hijrah Putri dan Ketua Koordinator Gerakan Pramuka Gugus Depan 01134 Pangkalan Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri tahun ini. Pada malam hari ini kita akan menyaksikan bersama bagaimana para calon ketua OSDA akan saling bertanya dan juga beradu gagasan. Pada tahun ini juga pertama kali dibentuk kepanitiaan Komisi Pemilihan Ketua OSDA dan Koordinator Gerakan Pramuka atau yang kita sebut dengan Kompas. Kita beri tepuk tangan kepada para panitia kita. Berkat anak-anak kita, para panitia, semua proses pemilihan terorganisir dengan baik. Karena dengan adanya kegiatan penyampaian visi, misi, dan debat kandidat kali ini, seluruh warga pondok, terutama para santriwati, dapat mengetahui apa saja visi dan misi para calon ketua OSDA dan calon ketua koordinator gerakan pramuka yang akan memimpin mereka, sehingga dapat menghasilkan ketua OSDA yang memang benar-benar dinantikan oleh warga pondok, terutama para santriwati maupun para guru. Insya Allah pada besok hari, Kamis tanggal 23 Oktober, kita akan mengadakan pemilihan ketua OSDA dan ketua koordinator gerakan pramuka secara serempak, yang mana kita harus menggunakan hak pilih kita sebaik mungkin dengan mendatangi tempat-tempat pemungutan suara yang telah disediakan oleh anak-anak kita panitia Kompas. Jangan sampai kita tidak menggunakan hak suara kita dengan baik, karena bagaimanapun juga nasib organisasi santriwati tahun ini ada di tangan kita, warga Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri. Untuk mengetahui pilihan kita, tentu kita perlu mengikuti debat ini sampai tuntas, dari awal sampai akhir, karena nanti para calon akan berdebat, berargumen, dan saling merespon, sehingga kita bisa mendapatkan jawaban yang benar-benar baik dan prima, agar kita tidak salah pilih nantinya. Baik, kami akan panggilkan calon ketua OSDA periode 2025-2026. Nomor urut 1, Ananda Fasawa Mahfuza dari Konsulat Banjarbaru, kelas 11F. Selanjutnya calon ketua OSDA nomor urut 2, Ananda Indri Febri dari Tengah 1, kelas 11C. Iya, selanjutnya calon ketua OSDA nomor urut 3, Ananda Keiza Asifa Arifin dari Konsulat Pelai Hari, kelas 11D. Ya, sekali lagi kita berikan semangat kepada para calon ketua OSDA kita tahun ini. Baik, silakan duduk. Ya, para hadirin sekalian, agenda penyampaian visi, misi, dan debat kali ini menjadi inisiatif penting yang dirancang oleh Pondok untuk memperkuat partai kita. Proses demokrasi dapat memberi dampak positif warga Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri dalam menentukan sosok yang akan memimpin keorganisasian para santriwati selama kurang lebih 1 tahun ke depan.
Tentu kita semua berharap kepada para pemilih yang mana di sini adalah anak-anak kita semua, para santriwati, untuk lebih mengenal juga memahami visi misi calon ketua OSDA tahun ini serta memilih pemimpin yang mampu dan siap membawa keorganisasian santriwati tahun ini menuju arah yang lebih baik. Para hadirin, pada penyampaian visi misi dan debat calon ketua OSDA pada malam hari ini telah hadir bersama kita 5 pasangan panelis yang telah merumuskan soal debat. Kami akan perkenalkan 5 pasangan panelis pada malam hari ini. Panelis pertama dari kelas 9 SMP, Ananda Konita Salwa dan Ananda Naila Putri. Saya persilakan berdiri. Ya, terima kasih. Selanjutnya pasangan panelis kedua dari kelas I'dadi, Ananda Nabila Najda dan Ananda Safa Aulia. Silakan berdiri. Iya, berdua. Selanjutnya pasangan panelis ketiga dari kelas 10 SMA, Ananda Yowani Mehrun Nisa dan Ananda Saidah Yasmin. Ya, terima kasih. Selanjutnya pasangan panelis keempat dari kelas 11 SMA, Ananda Afera Larisa dan Ananda Agnia Auleni. Terakhir, pasangan panelis kelima dari kelas 12 SMA, Ananda Nur Hadina dan Ananda Diva Putri. Terima kasih. Sebelum kita memulai debat kali ini, terlebih dahulu kami sampaikan kepada para calon ketua OSDA bahwa para calon akan diberikan waktu untuk menjawab. Maka tidak dibenarkan memotong pembicaraan para calon lain saat sedang menjawab. Hadirin, kita akan segera memulai acara debat kandidat ketua OSDA periode 2025-2026 Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri. Dalam sesi ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu penyampaian biodata diri dan visi misi dari para calon ketua OSDA. Penyampaian pertama kami persilahkan kepada calon ketua OSDA nomor urut 1. Kami persilahkan kepada Ananda Fasawa Mahfuzah untuk menyampaikan biodata diri dan visi misi dalam waktu 5 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nah, berdirinya Ana di sini ingin membacakan biodata diri Ana sebagai calon kandidat ketua OSDA 2025-2026 sebagai berikut. Nama, Fasawa Mahfuzah. Tepat tanggal lahir, Banjarbaru 8 Maret 2009. Asal Banjarbaru. Kelas 11F. Riwayat pendidikan, SDN 4 Loktabat Utara, SMP Darul Hijrah Putri, SMA Darul Hijrah Putri. Prestasi akademik, juara 2 semester 1 kelas 2, juara 3 lomba cerdas cermat di pramuka. Pengalaman non akademik, mengikuti beberapa kepanitiaan sebagai berikut: panggung gembira bagian acara, LPJ bagian acara, hataman dan hafal taharuj bagian acara, maulid nabi bagian perlengkapan, panitia P5 bagian dekorasi. Mengikuti lomba 3 bahasa 2021 hingga 2024, mengikuti karantina tahfiz 2023 dan 2025, mengikuti lomba MFQ tahun 2025, mengikuti lomba MHQ cabang 1 juz 2025, menjadi kaderisasi koordinator bagian pramuka, menjadi andalan gugus depan 01134-04 bagian perlengkapan, peserta kemah P3KA 2022 hingga 2025, menjadi ketua rayon asrama Sayyidah Fatimah, menjadi ketua konsulat Banjarbaru, menjadi ketua kelas saat kelas 10, menjadi ibu kamar asrama Sayyidah Fatimah. Visi dan misi. Visi, mewujudkan OSDA sebagai organisasi yang profesional, berintegritas, dan solidaritas. Misi,
meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai organisasi OSDA. 2. Menciptakan sistem kerja yang dapat meningkatkan kesadaran disiplin dan solidaritas. 3. Memperkuat kolaborasi kerja antar OSDA dan pengurus asrama, rayon, konsulat, dan koordinator pramuka. 6. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, luar biasa sekali. Apa yang disampaikan sangat menarik. Semoga visi tersebut bukan hanya sekedar kata, tapi juga bisa diwujudkan dengan kerja nyata dan kerjasama seluruh santriwati pondok kita. Selanjutnya, kami akan mendengarkan, kami akan mempersilahkan kepada calon OSDA nomor urut 2 pada Ananda Indri Febriani untuk menyampaikan biodata diri dan visi misi. Dalam waktu 5 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan biodata diri saya sebagai berikut. Nama Indri Febriani. Tempat tanggal lahir, Kuala Pembuang, 8 Februari 2008. Asal Kalimantan Tengah 1. Kelas 11C. Riwayat pendidikan, TK Negeri Pembina. Sekolah Dasar Negeri 2 Kuala Pembuang 1. MTS Pondok Pesantren Almarhamah Putri Sampit, SMA Darul Hijrah Putri. Prestasi akademik MTS, juara 3 di kelas, semester 1, tahun 2020. Juara 3 di kelas 1, semester 2, tahun 2021. Juara 3 di kelas 2, semester 2, tahun 2021. Juara 3 di kelas 2, semester 1, tahun 2022. Juara 3 di kelas 3, semester 1, tahun 2022. Juara 3 di kelas 3, semester 2, tahun 2023. Prestasi akademik SMA, juara 3 di kelas IDADI, semester 1 tahun 2023. Peringkat 5 di kelas 1 IDADI, semester 2 tahun 2024. Peringkat 5 di kelas 1 SMA, semester 1 tahun 2024. Peringkat 5 di kelas 1 SMA, semester 2 tahun 2025. Pengalaman non-akademik, menjadi beberapa kepanitiaan sebagai berikut. Menjadi panitia panggung gembira Nazurativa Generation 2024 bagian koordinator lapangan. Menjadi panitia laporan pertanggungjawaban Nazurativa Generation 2024 bagian koordinator lapangan. Menjadi panitia pelantikan OSDA 2024-2025 bagian koordinator lapangan. Menjadi panitia Hotmil Quran 2025 wakil bagian koordinator lapangan. Menjadi panitia Haflah Takharuj Nazurativa Generation 2025 wakil bagian koordinator lapangan. Menjadi panitia P3KA 2025 kaderisasi bagian kedai pramuka. Menjadi kaderisasi bagian penerimaan barang 2025. Mengikuti tes Pracapaska 2024. Menjadi anggota Paskibra Apel tahunan 2024-2025. Menjadi anggota Paskibra 17 Agustus 2024-2025. Menjadi ketua kelas 1 IDADI 2023-2024. Menjadi ketua angkatan kelas 1 IDADI 2023-2024. Menjadi ketua rayon bagian kebersihan Asrama Zainab 2025. Menjadi mudabiro Asrama Zainab. Adapun visi misi sebagai berikut. Visi: mewujudkan lembaga keorganisasian yang merata, membangun dan menginspirasi santriwati dengan rajin dan tanggung jawab. Misi 1. Membangun sistem kerja yang meningkatkan kreativitas dan prestasi santriwati. 2. Memperkuat ukhuwah Islamiyah, solidaritas dan sinergi antar santriwati. 3. Memperkuat tata kelola organisasi dalam bekerja sama antar pengurus asrama, pengurus rayon, pengurus konsulat dan koordinator pramuka. 4. Mewujudkan OSDA yang profesional dan integritas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, visi-visinya luar biasa. Dengan kerjasama kita, insya Allah pondok kita tercinta akan semakin maju. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penyampaian biodata diri dan visi misi dari calon nomor urut 3. Kami persilahkan kepada Ananda Keiza Asifa Arifin untuk menyampaikan biodata diri dan visi misi dalam waktu 5 menit, dimulai dari saat Ananda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin membacakan biodata diri serta visi misi. Nama: Keiza Sifa Arifin. Tempat tanggal lahir: Tanah Laut, 28 Januari 2009. Asal Kintab, kelas 11D. Riwayat pendidikan: PAUD Tunas Bangsa, TK Harapan Bangsa, UPTD SD Negeri 1 Bukit Mulia, SMP Darul Hijrah Putri, SMA Darul Hijrah Putri. Prestasi akademik: juara 3 kelas 1 SMP semester 1 tahun 2021. Juara 3 kelas 1 SMP semester 2 tahun 2022. Juara 3 kelas 1 SMA semester 1 tahun 2024. Juara 3 kelas 1 SMA semester 2 tahun 2025. Prestasi non-akademik: peserta terbaik perkemahan Pekan Perkenalan Khutbatul Ars tahun 2023. Peserta terbaik perkemahan Sabtu Minggu tahun 2024. Peserta lomba tingkat 2 Kewarcap Banjar tahun 2022. Pengalaman non-akademik: menjadi beberapa kemartian sebagai berikut. Panggung Gembira Nazur Tifa Generation bagian acara tahun 2024. Wakil Ketua Laporan Pertanggungjawaban dan Pelantikan OSDA. Ketua bagian acara Haflatul Takharuj Nazur Tifa Generation. Panitia bagian acara Khutbul Quran Nazur Tifa Generation. Panitia Perkemahan Pekan Perkenalan Khutbatul Ars bagian acara tahun 2025. Ketua Panitia Maulid Nabi 1447 Hijriah. Panitia Persami bagian acara tahun 2025. Dewan Kerja Koordinator Gerakan Pramuka Masa Bakti 2024-2025. Kaderisasi Koordinator Gerakan Pramuka tahun 2025. Ibu Kamar Asrama Sayyidah Fatimah 2024-2025. Sekretaris Konsulat Kabupaten Tanah Laut tahun 2024. Peleton Upacara Apel Tahunan tahun 2023. Peleton Upacara Perkemahan Pekan Perkenalan Khutbatul Ars tahun 2023. Peleton Hari Santri Nasional tahun 2023. Pemimpin Upacara Perkemahan Pekan Perkenalan Khutbatul Ars tahun 2024. Peserta World Muslim Scout Jambore 2025. Mengikuti seleksi atlet Popda cabang bola voli oleh Disbud Porapar Kabupaten Banjar. Mengikuti studi tiru tahun 2024. Peserta Lomba Syarhil Quran Kabupaten Banjar tahun 2025. Visi dan misi. Visi: mewujudkan OSDA yang bertanggung jawab dan solidaritas. Misi: melaksanakan pengarahan atau kegiatan yang meningkatkan kualitas OSDA dalam menumbuhkan kesadaran berdisiplin. 3. Membangun komunikasi dan kerjasama antar pengurus OSDA, asrama, serta menjunjung tinggi kebersamaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali. Visi misi yang disampaikan sangat menarik. Semoga siapapun yang terpilih nantinya dapat mengemban amanah dengan tulus dan membawa keberkahan kepada pondok kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita berikan semangat kepada para calon ketua OSDA periode 2025-2026. Ya, di segmen ini calon ketua OSDA akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon ketua OSDA akan diberi kesempatan untuk merespon jawaban dari calon ketua OSDA lainnya. Dan untuk memastikan debat berlangsung secara adil, masing-masing subtema akan kita lakukan pengundian. Sebelum kita lanjut memasuki acara debat, kami ingin mendengar terlebih dahulu mana pendukung dari calon nomor urut 1. Luar biasa. Mana pendukung dari calon nomor urut 2? Iya, mana pendukung dari calon nomor urut 3? Iya, luar biasa sekali. Baik, hadirin sekalian, pada malam hari ini debat calon ketua OSDA akan kita bagi menjadi 5 sesi dengan subtema yang berbeda-beda. Sesi pertama dengan subtema ibadah.
Kami persilahkan kepada calon nomor urut 1 untuk mengambil bola yang terdapat di dalam glass bowl. Kemudian diperlihatkan kepada calon ketua OSDA lainnya dan moderator dan disebutkan nomor bola berapa. Sudah, nomor berapa? Bola nomor 1. Baik, kita buka soal dengan subtema ibadah dengan bola nomor 1. Baik, sebelumnya soal masih tersegel dan masih terjaga kerahasiaannya. Kita akan buka. Pertanyaan dengan subtema ibadah bola nomor 1 untuk Ananda Fasawa Mahfuzah. Berdasarkan data hasil ujian syafahi, ujian akhir tahun dari bagian pendidikan dan pengajaran menunjukkan bahwa terdapat sebagian santriwati yang tidak hafal bacaan sholat, tidak hafal wirid panjang dan wirid pendek, dan tidak banyak hafal doa sehari-hari. Pertanyaannya, jika Ananda terpilih menjadi ketua OSDA, bagaimana langkah dan strategi Ananda untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan tersebut? Baik, kami berikan waktu 2 menit kepada Ananda Fasawa Mahfuzah untuk menjawab. Silakan berdiri. Nah, sebelumnya terima kasih Ustazah telah memberikan saya pertanyaan, akan saya jawab. Dengan cara membuat program edukasi terhadap santriwati yang belum bisa melakukan beberapa atau belum menghafal beberapa doa tersebut. Dan kepada mudabiroh masing-masing untuk menyeleksi anak-anaknya agar dapat diketahui yang mana santriwati yang belum hafal atau yang sudah hafal. Sekian, Terima kasih. Silakan duduk. Ya, kita berikan tepuk tangan kepada Ananda Fasawa Mahfuzah. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada calon ketua OSDA nomor urut 2, Ananda Indri Febriani, untuk memberi respon jawaban dari calon ketua OSDA nomor urut 1. Waktu yang diberikan 2 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah atas kesempatannya memberikan saya untuk merespon jawaban dari Fasawa Mahfuzah. Tanggapan saya menurut ini, sebelum memberi pembelajaran kepada santriwati, kita harus memberi pembiasaan. Dimulai dari mungkin di masjid, kita bisa mewajibkan untuk semua santriwati ikut membaca wirid panjang, wirid pendek, agar bisa terbiasa. Dan dari situ kita bisa baru memulai pembelajaran kepada santriwati bahwasanya wirid pendek dan wirid panjang itu pasti terpakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk menanggapi santriwati yang belum lancar membaca Al-Quran, kita bisa mengadakan tahsin. Kegiatan tahsin bisa kita selenggarakan setiap hari, mungkin kalau tidak ada kegiatan, dengan cara melewati mudabiroh kamar masing-masing ataupun OSDA bagian ibadahnya. Karena mengaji itu penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Membaca Al-Quran juga kita harus dengan menggunakan ilmu tajwid. Karena menggunakan ilmu tajwid itu hukumnya wajib. Karena itu menentukan kita fasih atau tidaknya membaca Al-Quran. Jikalau kita tidak fasih, bacaan akan salah dan arti juga akan salah. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ananda kita, calon nomor urut 3, Ananda Keiza Asifa Arifin, untuk memberikan respon terhadap jawaban dari calon OSDA nomor urut 1. Waktu yang diberikan 2 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Terima kasih Ustazah. Respon saya terhadap jawaban Fasawa Mahfuzah, saya setuju dengan jawaban Fasawa dan saya setuju juga dengan pendapat Indri Febriani. Sekian.
Bisa ditambahkan, bisa ditambahkan setuju dalam bidang apa dan dalam hal apa? Melakukan pembiasaan di masjid untuk membaca wirid panjang bersama-sama. Dan melakukan tahsin Al-Quran bagi yang mungkin belum lancar mengaji. Oke, masih ada waktu? Mau ditambahkan? Cukup serius. Cukup, ya. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada calon ketua OSDA kita. Ya, selanjutnya kami persilahkan kepada calon ketua OSDA nomor urut 2, Ananda Indri Febriani untuk mengambil bola yang ada di dalam glass ball. Sudah, nomor berapa? Nomor 2. Masih dalam subtema ibadah. Soal dengan nomor urut 2. Baik, kami akan bacakan. Berdasarkan data hasil ujian syafahi, ujian akhir tahun dari bagian pendidikan dan pengajaran, menunjukkan bahwa terdapat sebagian santriwati yang tidak lancar membaca Al-Quran. Hal tersebut diperkuat dengan data dari bagian minat bakat, kasubag tahsin dan tahfiz, yang menunjukkan terdapat 60 orang santriwati murid lama yang belum lancar dan belum tuntas mengikuti program tahsin Al-Quran. Dari data hasil penerimaan santriwati baru 2025-2026 mencatat terdapat 40 orang santriwati yang harus dilakukan tahsin Al-Quran. Pertanyaannya, jika Ananda terpilih menjadi ketua OSDA, bagaimana langkah dan strategi Ananda untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan tersebut? Waktu yang diberikan 2 menit, silahkan berdiri dulu nak. Ya, Ananda Indri. Ya, waktu yang diberikan 2 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Terima kasih Ustazah atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ustazah. Menurut saya, untuk santriwati lama yang belum bisa mengaji atau belum lancar untuk mengaji, itu mungkin kekurangan kesadaran diri masing-masing. Karena setiap hari juga kita selalu membaca Al-Quran di masjid. Di sekolah begitu juga ada pelajaran Al-Quran, di mana kita juga melakukan hafalan Al-Quran. Setiap kelas mempunyai hafalannya masing-masing. Mungkin dari situ, jikalau santriwati memiliki kesadaran diri masing-masing, mereka akan berusaha untuk terus belajar atau meminta pertolongan kepada ibu kamarnya atau kepada teman yang lebih bisa atau yang sudah bisa fasih membaca Al-Qurannya. Dan untuk santriwati baru, mungkin karena belum terbiasa dalam lingkungan pondok, pasti mereka harus diberi pelajaran tentang Al-Quran terlebih dahulu. Dengan cara memberitahu keutamaan Al-Quran terlebih dahulu, manfaatnya, fadilahnya, lalu kita berikan contoh, kita contohkan untuk membaca Al-Quran bagaimana yang baik dan benar, lalu kita memberikan kesempatan dia untuk mencoba bagaimana mengikuti contoh yang telah kita berikan kepada mereka. Lalu memberikan ilmu tentang pengetahuan tentang ilmu tajwid. Karena menurut saya, apabila mempelajari Al-Quran tanpa ilmu tajwid itu percuma. Bagi santriwati baru, terus semangat dalam belajar Al-Quran karena itu adalah pedoman hidup kita dari awal lahir kita sampai kita ke liang lahat. Sekian, terima kasih. Ya, bagus sekali. Selanjutnya kami persilakan kepada calon ketua OSDA nomor urut 1, Ananda Fasawa Mahfuza, untuk memberikan respon terhadap jawaban dari calon ketua OSDA nomor urut 2. Silakan berdiri dulu nak. Ya, waktu yang diberikan 2 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Oke, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk merespon jawaban dari Ananda Indri Febriani. Saya setuju atas pendapat Febriani dan karena kesadaran santriwati atas untuk bisa mengaji itu sangatlah tinggi. Tanpa adanya kesadaran, kita bahkan
dari diri kita sendiri gak bakal mau atau tidak mau. Orang yang memiliki kesadaran pasti dia ingin, dan orang yang ingin pasti akan bisa. Sudah cukup? Yes. Masih ada waktu? Bisa ditambahkan? Iya. Baik, silahkan duduk. Kita Sekian, berikan terima tepuk kasih. tangan. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada calon nomor urut 3, Ananda Keiza Asifa Arifin, untuk memberikan respon terhadap jawaban dari calon nomor urut 2. Waktu berbicara, ya silakan berdiri dulu nak. Ya, waktu yang diberikan 2 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Terima kasih Ustazah, izin merespon jawaban dari Ananda Indri Febriliani. Menurut Ana, untuk Ana setuju dengan jawaban Indri, namun untuk santriwati baru tadi, mereka gak semuanya mungkin sudah diajarkan cara baca Al-Quran, karena mereka berasal dari ada yang mungkin sekolahnya belum diajarkan cara baca Al-Quran. Jadi di pondok mungkin lebih diawasi, lebih diketatkan lagi dalam pembinaan tahsin Al-Quran. Terima kasih. Cukup? Mau ditambahkan? Cukup Ustazah. Iya, silakan duduk. Ya, kita berikan tepuk tangan kepada ketiga calon ketua OSDA kita. Ya, selanjutnya kita persilahkan kepada calon nomor urut 3, Ananda Keiza Asifa Arifin, untuk mengambil bola yang terdapat dalam glass bowl. Ya, soal nomor 3. Baik, akan kami bacakan. Soal nomor 3 dengan subtema ibadah. Berbicara antara santriwati di dalam masjid ketika beriktikaf, menjelang sholat dan kegiatan lainnya merupakan fenomena yang sering kita lihat dan dengarkan. Bahkan pimpinan pondok, kepala pengasuhan, ustadz bagian ibadah dan osda bagian ibadah senantiasa memberikan teguran. Namun kebiasaan tersebut kembali terjadi setelah diberikan teguran-teguran. Pertanyaannya, jika Ananda terpilih menjadi ketua OSDA, bagaimana langkah dan strategi Ananda untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan tersebut? Silahkan berdiri dulu, Ananda Keiza. Ya, waktu menjawab 2 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Terima kasih Ustazah atas pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin bisa diadakannya edukasi seperti kultum untuk menyadarkan hati para santriwati, karena berbicara di masjid itu sebenarnya tergantung kesadaran diri masing-masing. Sekian jawaban yang dapat Anda berikan. Mau ditambahkan? Tidak usah. Sudah cukup? Waktu kita masih ada 1,5 menit lagi. Cukup ya? Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada calon OSDA nomor urut 1 untuk memberikan respon terhadap jawaban dari calon nomor urut 3, Ananda Fasawa. Ya, silakan berdiri. Waktu yang diberikan 2 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Terima kasih kepada Ustazah telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Merespon pertanyaan tersebut dari saudari kita Keiza Asifa Arifin. Mungkin bisa ditambahkan lagi dari yang berawal dari edukasi, peneguran, dan kesadaran diri, karena kesadaran itu memanglah penting. Dari sebelum-sebelumnya, apabila santriwati tersebut sadar bahwa di masjid tidak boleh berbicara, yang seharusnya dia beribadah bukan berbicara, maka pasti dia tidak akan dan sadar bahwa itu tidak boleh.
Sekian, terima kasih. Sudah cukup? Ya, silakan duduk. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada calon nomor urut 2, Ananda Indri Febriani, untuk memberikan respon terhadap jawaban dari calon nomor urut 3. Waktu berbicara 2 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Terima kasih Ustazah atas kesempatannya. Saya akan merespon jawaban dari saudari kita, Si Paripin dan Fasawa Mahfuzah. Saya setuju atas 2 pendapat dari mereka berdua. Nah, edukasi itu juga memang sangat penting bagi santriwati. Saat diedukasi juga kita harus memberikan penjelasan bahwasanya masjid adalah rumah Allah, di mana kita tidak boleh membicarakan tentang dunia di dalamnya. Karena kita harus fokus terhadap akhirat dan fokus untuk meminta permohonan kepada Allah. Setelah diedukasi dan diberikan pencerahan mungkin tentang masjid atau tentang kegiatan di dalam masjid, kita harus memberikan contoh. Mungkin dari kakak-kakak kelas tingginya, dimulai dari kakak kelas tingginya mungkin bisa menjaga sikap di masjid dengan tidak ribut. Mungkin kelas rendah juga akan mengikutinya seperti itu juga. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada ketiga calon ketua OSDA kita. Selanjutnya, sebelum kita mulai, kita berikan sekali lagi yuk semangat buat anak-anak kita, calon ketua OSDA. Ya, subtema yang kedua tentang kesadaran berbahasa santriwati. Kami persilakan kepada calon nomor urut 2, Ananda Indri Febriani, untuk mengambil bola yang ada di dalam glass bowl. Ya, nomor 3. Kita buka soal nomor 3 tentang kesadaran berbahasa. Bahasa dan disiplin adalah mahkota pondok. Adalah sebuah ungkapan yang berarti bahasa, terutama bahasa Arab dan Inggris, adalah simbol kehormatan dan kebanggaan pondok pesantren. Namun, fakta di lapangan menunjukkan berbeda. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Ustadz Firdaus Nuzula LC dan Ustazah Yuliana SPD MM MPD tentang bahasa, adanya budaya tabu berbahasa resmi. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan beberapa santriwati yang mengatakan bahwa apabila ada yang menggunakan bahasa resmi dibilang cupu, sok taat, sok berlugoh. Sejumlah data tersebut menunjukkan adanya budaya negatif yang merusak mahkota pondok. Pertanyaannya, jika Ananda terpilih menjadi ketua OSDA, langkah dan program apa yang akan Ananda lakukan untuk memperbaiki dan menghilangkan budaya negatif yang merusak tersebut? Ya, kami persilakan kepada Ananda Indri, silakan berdiri. Ya, waktu menjawab 2 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Terima kasih Ustazah atas pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan dari Ustazah. Menurut saya, kita harus memberi edukasi kepada semua santriwati tentang pentingnya berbahasa. Karena dengan bahasa juga kita bisa menguasai dunia. Bahasa adalah mahkota pondok. Menurut penelitian dari Ustadz Firdausi Nuzula dan Ustazah Yuliana sendiri, saya melihat seberapa banyak anak santriwati sekarang yang jarang menggunakan bahasa resmi. Karena dengan alasan malu, diejek dengan teman-teman, dan merasa tidak percaya diri. Menurut saya, yang bisa kita lakukan bersama adalah dengan memberikan edukasi tentang berbahasa, memberikan contoh. Setelah diberikan contoh, kita harus mengawal para santriwati bagaimana menerapkan bahasa tersebut di kehidupan sehari-hari. Setelah dikawal, kita bisa mengevaluasi bagaimana setelah kita terapkan bahasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dengan cara
memberikan apresiasi juga kepada santriwati yang taat berbahasa, yang selalu berbahasa resmi. Itu juga sebagai penyemangat bagi santriwati dalam menerapkan bahasa di kehidupan kita sehari-hari. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada calon nomor urut 1, Ananda Fasawa, untuk memberikan respon terhadap jawaban dari calon nomor urut 2. Silakan berdiri. Ya, waktu merespon 1 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Syukur saja telah memberikan saya kesempatan untuk merespon jawaban dari Ananda Indri. Saya sangat setuju bagaimana pendapat Ananda Indri, yang mana memberikan edukasi itu penting, yang mana saat edukasi itu kita bisa mengubah pola pikir santriwati, sebagaimana bahasa itu hal yang keren, bukan hal yang memalukan, bukan hal yang untuk diejek-ejek. Karena dengan bahasa Inggris maupun bahasa Arab, kita bisa kemana saja, menguasai dunia, ke seluruh penjuru dunia pun bisa. Cukup? Cukup saja. Iya, silakan duduk. Sekian, terima kasih. Iya. Baik, selanjutnya kita persilakan kepada calon nomor urut 3 untuk memberikan respon terhadap jawaban dari calon nomor urut 2, Ananda Keiza Asifa Arifin. Ya, silakan berdiri. Ya, waktu berbicara 1 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Izin memberikan respon. Pendapat Indri Febriliani dengan Fasawa sama saja dengan pendapat yang Anda pikir. Dengan cara memberikan apresiasi kepada santriwati, itu salah satu cara untuk menjadi penyemangat santriwati. Kemudian memberikan uswatun hasanah dari kelas yang tinggi sebagai contoh perilaku untuk adik-adik kelasnya. Terima kasih. Sekian. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Iya, selanjutnya kami persilahkan kepada Ananda Keiza kembali untuk mengambil bola yang terdapat di dalam glass ball. Bola nomor 1. Kita buka soal tentang bahasa nomor 1. Baik, pertanyaan untuk Ananda Keiza. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Ustadz Firdaus Nuzula LC dan Ustazah Yuliana SPD MMMPD tentang bahasa, menunjukkan lemahnya budaya kolektif dalam menjaga praktik bahasa. Adanya budaya tabu berbahasa resmi, lemahnya sistem pengawasan muhadasah, mufrodat, dan muhadaroh telah berjalan. Namun, efektivitasnya belum maksimal dalam membangun lingkungan bahasa yang hidup dan konsisten. Hal tersebut diperkuat dengan laporan OSDA bagian bahasa tahun 2025. Menunjukkan jumlah pelanggaran bahasa berjumlah 987 pelanggaran. Jika merujuk pada data Sekretariat Pondok pada bulan Oktober 2025, jumlah santriwati berjumlah 915 orang. Data pelanggaran di atas menunjukkan bahwa secara jumlah semua santriwati melakukan pelanggaran bahasa. Pertanyaannya, jika Ananda terpilih menjadi Ketua OSDA, langkah dan program apa yang akan dilakukan oleh Ananda untuk memperbaiki dan meningkatkan kesadaran berbahasa santriwati? Ya, Ananda Keiza. Iya, waktu untuk menjawab 2 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Terima kasih Ustazah atas pertanyaannya. Izin menjawab. Memberikan edukasi berbahasa bagi para santriwati, pentingnya berbahasa.
dan memberikan contoh atau mempraktikkan bahasa secara langsung, karena kebiasaan-kebiasaan santriwati sekarang tidak menggunakan bahasa karena mungkin mencontoh dari kakak kelas yang tinggi dan mereka mengikuti hal-hal tersebut. Terima kasih. Ya, masih ada waktu, mau ditambahkan? Cukup. Cukup, ya. Silakan duduk. Ya, kita persilahkan kepada calon nomor urut 1, Ananda Pasawa, untuk memberikan respon terhadap jawaban dari calon nomor urut 3. Silakan berdiri. Ya, waktu menjawab 1 menit, waktu memberikan respon 1 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Sekian. Apaan saja. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan merespon respon dari Ananda Keiza Asifa Arifin. Bisa ditambahkan dengan program-program yang mungkin bisa meningkatkan minat santriwati dalam berbahasa, mungkin menonton film yang menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Lalu bisa penambahan program Darsulullah, muhadasah, mufradat yang diperketat pengawasannya. Dan muhadarah yang mungkin bisa dalam muhadarah tersebut bisa ditambahkan materi-materi, bukan hanya muhadarahnya saja, praktek pidatonya, mungkin ada bisa penambahan materi-materi saat berjalannya muhadarah malam. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, silakan duduk. Selanjutnya kita persilakan kepada Ananda Indri Febriani untuk memberikan respon terhadap jawaban dari calon nomor urut 3. Silakan berdiri. Ya, waktu 1 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Terima kasih Ustazah atas kesempatannya. Saya akan merespon jawaban dari saudari kita Ananda Keiza Asifa Arifin dan Fasawa Mahfuzah. Menurut saya tanggapan keduanya itu benar dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk kegiatan muhadarah juga itu menurut saya tidak hanya dilatih untuk berpidato bahasa Arab ataupun Inggris saja, tetapi kita harus memberikan contoh kepada mereka bagaimana menjadi orator yang benar dan cara membuat pidato sesuai dengan tenses dan pelajaran nahu susunan pidato tersebut. Dan saat melakukan intisari juga kita tidak harus textbook dengan apa yang kita tulis, tetapi kita bisa mengembangkan dengan pikiran kita sendiri bagaimana apa tanggapan kita tentang pidato tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita persilahkan kepada Ananda Pasawa Mahfuzah untuk mengambil bola yang terdapat di dalam glass bowl. Soal nomor 2 masih dalam subtema bahasa. Kami bacakan soalnya. Berdasarkan data bagian pengajaran dari rekapitulasi hasil ujian syafahi semester genap tahun pelajaran 2024-2025 menunjukkan bahwa nilai rata-rata capaian ujian syafahi bahasa Arab menunjukkan rata-rata nilai keseluruhan adalah 6 dan nilai rata-rata capaian ujian syafahi bahasa Inggris menunjukkan nilai rata-rata keseluruhan adalah 6,5 yang secara keseluruhan adalah predikat makbul. Hal tersebut menunjukkan kemampuan berbahasa Arab dan Inggris dalam menyimak, berbicara, membaca, dan menulis masih rendah. Pertanyaannya,
Jika Ananda terpilih menjadi ketua OSDA, langkah dan program apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berbahasa santriwati? Ya, silakan berdiri. Baik, waktu untuk menjawab 2 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Nah, syukur saja telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Langkah-langkah yang mungkin bisa saya lakukan adalah yang pertama mungkin seperti sama seperti sebelumnya, memberikan edukasi, lalu memberitahu cara bagaimana yang benar menjawab, memberitahu tata cara atau susunan kata, kalimat yang kemungkinan keluar saat ulangan syafa'i tersebut. Hal tersebut dikarenakan kekurangan kesadaran santriwati akan berbahasa dan kurangnya membiasakan berbahasa. Hal yang harus dilakukan santriwati adalah membiasakan diri berbahasa dalam keseharian di pondok. Sekian, terima kasih. Iya, silakan duduk. Nah, kita berikan tepuk tangan kepada Ananda Fasawa. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ananda Indri Febriani untuk memberikan respon terhadap jawaban dari calon nomor urut 1. Silakan berdiri. Ya, waktu memberikan respon 1 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Terima kasih atas kesempatannya saja untuk merespon jawaban dari Ananda Fasawa Mahfuzah. Menurut saya, pembiasaan untuk berbahasa di kehidupan sehari-hari itu penting. Karena dengan pembiasaan tersebut kita akan mudah dalam mengucapkan bahasa. Dan juga meningkatkan kepercayaan diri kepada santriwati agar tidak gugup saat menghadapi ujian syafa'i. Menurut pengalaman saya sendiri juga, dengan cara menegaskan kembali tentang hafalan pelajaran di sekolah. Karena biasanya saat ingin ujian syafa'i saja baru buru-buru untuk menghafal pelajaran tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Anand Keiza Asifa Arifin untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban dari calon nomor urut 1. Silakan berdiri. Ya, waktu untuk memberikan tanggapan 1 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Izin menanggapi jawaban dari Fasawa Mahfuzah. Mungkin bisa ditambahkan metode listening, kemudian bisa mencatat apa yang telah didengarkan, kemudian memberikan tontonan-tontonan edukasi tentang bahasa menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, kemudian membuat intisari apa yang telah didapatkan dari tontonan tersebut. Intisari tidak hanya Arab dan Inggris, namun harus juga ditranslatekan ke bahasa Indonesia agar mereka paham apa yang telah mereka dapatkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silahkan duduk. Kita berikan aplaus kepada ketiga calon ketua OSDA kita pada malam hari ini. Ya, kita lanjutkan kepada debat kandidat sesi ketiga dengan subtema kesadaran kebersihan santriwati. Kami persilahkan kepada calon nomor urut 3, Ananda Keiza, untuk mengambil bola yang ada di dalam glass bowl. Bola nomor 2, kita akan buka soal tentang kebersihan nomor 2. Berdasarkan hasil observasi, keterangan para santriwati dan fenomena yang disaksikan, keterangan para muda biroh asrama dan dirasakan oleh mayoritas santriwati bahwa terdapat sejumlah santriwati yang membiarkan dengan sengaja pakaian yang jatuh di jemuran tidak diambil, sehingga dapat disaksikan bersama banyak pakaian yang berserakan di bawah jemuran.
sehingga terlihat lingkungan jemuran kumuh dan kotor. Pertanyaannya, jika Ananda terpilih menjadi ketua OSDA, langkah dan program apa yang akan Ananda lakukan untuk mendisiplinkan kebersihan pakaian yang berserakan di jemuran? Ya, silahkan berdiri. Baik, waktu untuk menjawab 2 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Terima kasih Ustazah atas pertanyaannya. Kenapa banyak pakaian-pakaian terjatuh itu tidak diambil? Mungkin karena malu untuk mengambilnya, malas juga untuk mengambilnya. Berdasarkan apa yang pernah saya alami, baju saya juga pernah jatuh dan memang malu untuk mengambilnya. Antisipasinya mungkin bisa diadakan di hari Minggu saat kebersihan umum, dikumpulkan baju-baju yang terjatuh, kemudian menyuruh para santriwati untuk melihat siapa tahu ada barang-barang mereka, kemudian menyuruh untuk mengambilnya, kemudian dinasihatin sekali, 2 kali, kemudian jika masih saja mungkin bisa diberikan antisipasi jerak. Iya, Terima cukup. kasih. Iya, silakan duduk. Selanjutnya kami persilakan kepada Ananda Fasawa selaku calon ketua OSDA nomor urut 1 untuk memberikan respon terhadap jawaban dari calon nomor urut 3. Silakan untuk berdiri. Ya, waktu untuk memberikan respon dan tanggapan 1 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Sekurang saja telah memberikan Ana kesempatan untuk merespon dari Ananda Keiza Asif Arifin. Ana bisa menambahkan, mungkin di saat itu bisa minta tolong kepada santriwati yang piket haid agar mengumpulkan, lalu memilah-milah sesuai kategori tersebut, yang kategorinya baju harian atau baju seragam, lalu bedakan yang mana ada namanya dan tidak bernama. Pada saat hari Minggu bisa dipanggil baju-baju yang memiliki nama agar mengambilnya, lalu diberi sanksi atau islah agar dia. Ya, waktu habis. Oke, Baik, sekian, terima kasih. Ya, silakan duduk. Selanjutnya kami persilakan kepada Ananda Indri Febriani untuk memberikan respon terhadap jawaban dari calon nomor urut 3. Silakan berdiri. Ya, waktu untuk memberikan respon 1 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Terima kasih Ustazah atas kesempatan untuk merespon jawaban dari kedua saudari kita. Menurut saya, kita harus memberi edukasi kepada mereka karena baju yang kita gunakan sendiri itu apabila terjatuh kotor dan kita malu untuk mengambilnya, kita harus ingat kembali kepada orang tua di rumah. Karena baju itu dibeli dengan uang. Mencari uang pun tidak mudah karena harus melewati panas dan hujan. Orang tua berusaha mencari uang untuk kita di sini. Ternyata kita di sini malu untuk mengambil baju yang cuma jatuh saja. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Ananda Fasawa selaku calon ketua OSDA nomor urut 1 untuk mengambil bola yang ada di dalam glass bowl. Bola nomor 1 masih dalam subtema kebersihan. Kami bacakan. Berdasarkan hasil observasi, keterangan para santriwati dan fenomena yang disaksikan, keterangan para mudabiroh asrama, dan dirasakan oleh mayoritas santriwati bahwa terdapat sejumlah santriwati yang makan di dalam kamar, menyimpan dan menumpuk piring kotor di dalam kamar, yang mengakibatkan kamar berbau, berjamur dan berlalat.
serta fakta lainnya dari sore hari hingga malam hari terdapat beberapa sampah yang berada di depan kamar di setiap asrama. Pertanyaannya, jika Ananda terpilih menjadi ketua OSDA, langkah dan program apa yang Ananda lakukan untuk mendisiplinkan kebersihan kamar dan asrama? Ya, silahkan berdiri. Baik, waktu untuk menjawab 2 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Nah, syukur saja telah memberikan saya pertanyaan, izin menjawab. Langkah pertama yaitu daur saat waktu makan berlangsung. Daur di kamar, daur di area tempat makan agar bisa diketahui yang mana dia menaati peraturan tetap makan di ruang makan, yang mana dia membawa ke kamar. Dari hal tersebut mungkin bisa mengurangi pelanggaran bagian kebersihan, dan itu juga termasuk mengurangi pelanggaran bagian dapur, yang mana sebenarnya tidak diperbolehkan makan di kamar, harus makan di tempat makan. Masih ada waktu 1 menit. Oke, cukup. Iya, silahkan duduk. Kita berikan tepuk tangan kepada Ananda Fasawa. Ya, selanjutnya kami persilahkan kepada Ananda Indri Febriani untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban dari calon nomor urut 1. Silahkan berdiri. Ya, waktu untuk memberikan tanggapan 1 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Terima kasih atas kesempatannya Ustazah. Saya akan menanggapi jawaban dari saudari kita Fasawa Mahfuzah, di mana untuk masalah makan di dalam kamar, menurut pengalaman saya sendiri, saya juga pernah melakukan pelanggaran tersebut. Tetapi dengan kesadaran diri masing-masing juga, bahwasanya menjaga kebersihan kamar itu juga penting. Jikalau kamar kotor, pasti kita merasa tidak nyaman untuk beristirahat. Dan untuk menjaga kebersihan asrama juga, di depan kamar saya melihat sering banyak sampah-sampah, apalagi di bawah jendela. Karena menurut saya, pengalaman saya sebagai mudabiroh, saya juga pernah melakukan hal tersebut. Niatnya ingin membuang sampah di bak sampah kamar sebelah, ternyata nggak masuk ke dalam bak sampahnya. Jadi ke bawah lalu kita biarkan begitu saja. Itu juga tergantung kesadaran diri masing-masing. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Selanjutnya kami persilakan kepada Ananda Keiza untuk memberikan respon terhadap jawaban dari calon nomor urut 1. Ya, waktu untuk memberikan tanggapan 1 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Izin memberikan tanggapan dengan melakukan pengawasan yang secara lebih ketat, karena biasanya yang suka makan dalam kamar itu mereka sembunyi-sembunyi. Sebenarnya berpikir juga karena nggak ada pengurus mungkin yang pengawas saat itu, mudabiroh pengawas saat itu, mereka bisa diam-diam membawa makan itu ke kamar. Jadi harus dilakukannya pengawasan dari mudabiroh, dari pengurus lebih ketat lagi. Terima kasih. Sekian. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Ya, selanjutnya kami persilahkan kepada Ananda Indri Febriani untuk mengambil bola yang terdapat dalam glass bowl. Bola nomor 3, kita buka soal kebersihan nomor 3. Terdapat stigma di masyarakat bahwa pondok pesantren identik dengan kumuh dan kotor. Berdasarkan hasil observasi, keterangan para santriwati dan fenomena yang disaksikan, keterangan para mudabiroh asrama dan dirasakan oleh mayoritas santriwati, bahwa sebagian kamar terlihat kasur berhamburan, sejumlah baju berserakan, dan lainnya. Pertanyaannya, jika Ananda terpilih menjadi ketua OSDA, langkah dan program apa yang akan Ananda lakukan untuk mendisiplinkan kebersihan di dalam kamar dan asrama? Ya, silakan berdiri. Baik, Ananda Indri, waktu untuk menjawab 2 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Terima kasih Ustazah atas pertanyaannya. Saya akan menjawab.
Dari sini kita bisa melakukan untuk organisasi santriwati juga, OSDA seharusnya lebih banyak komunikasi kepada rayon bagian kebersihan ataupun bagian apapun di asrama yang berhubungan langsung dengan santriwati. Dengan itu, mungkin Mudabiroh bisa menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh OSDA-nya, lalu disampaikan kembali kepada anak-anak kamarnya, bahwasanya pentingnya menjaga kebersihan kamar. Tentang baju berhamburan juga banyak saya temukan, saya pernah melihat juga bahwasanya banyak baju berhamburan itu karena kurangnya kesadaran diri dari santriwati masing-masing. Nanti jikalau apabila seragamnya hilang, dia pasti sibuk sendiri dan ribut mencari seragamnya di mana. Padahal kesalahan dia sendiri menaruhnya sembarangan. Saat ditegur teman juga mereka pasti kadang ada yang menerima teguran tersebut, ada juga yang menentang teguran tersebut. Untuk kasur yang sering berantakan, itu juga tergantung kesadaran diri masing-masing. Karena apabila tidur siang, saya banyak menemukan bahwasanya banyak santriwati yang menggunakan bantal dan guling untuk tidur siang. Itu apabila setelah tidur siang dikembalikan kembali, disusun kembali, menurut saya itu tidak apa-apa. Apabila tidak dikembalikan dan disusun kembali, maka kamar akan terlihat kotor. Dan untuk Mudabiroh mungkin bisa selalu memberikan teguran kepada anak-anak kamarnya dan memberikan apresiasi kepada orang yang selalu menjaga kebersihan kamar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ananda Fasawa untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban dari calon nomor urut 2. Silakan berdiri. Ya, waktu untuk memberikan tanggapan 1 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Syukur saja memberikan saya kesempatan untuk merespon jawaban dari Ananda Indri. Hal itu saya sangat setuju dikarenakan semua hal yang kita lakukan itu berdasarkan kesadaran masing-masing. Dan hal itu pula dapat kita lihat bahwa kebersihan itu hal yang sangat penting. Mungkin bisa ditambahkan lagi sebagai Mudabiroh yang mengatur anggota kamarnya sering-sering mengingatkan kepada anggota kamarnya untuk lebih menjaga kebersihannya di kamar dan tidak meninggalkan barang di bawah saat keluar kamar. Sekian, terima kasih. Oke, ya silakan duduk. Terima kasih Ananda Fasawa. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ananda Keiza untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban dari calon nomor urut 2. Silakan berdiri. Waktu memberikan tanggapan 1 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Izin memberikan respon dari Ananda Indri Febriliani. Membuat kesepakatan di kamar dalam waktu penyusunan piros atau kasur itu bisa disepakati sebelum subuh atau setelah mufrodat langsung disusun. Untuk subuh mungkin bisa bekerja sama dengan bagian disiplin untuk memukul jaros untuk bangun tidur, yang piket untuk menyusun pirosnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan kepada ketiga calon ketua OSDA kita. Setelah ini kita akan lanjut untuk subtema selanjutnya tentang kesadaran disiplin. Tapi sebelum itu kami mau dengar lagi mana suara pendukung dari calon nomor urut 1, Ananda Fasawa. Ya, calon nomor urut 2. Calon nomor urut 3. Ya, terima kasih. Semangat sekali ya. Sudah jam 10 lewat sebenarnya.
Kita lanjut ke subtema selanjutnya tentang kesadaran berdisiplin santriwati. Kami persilakan kepada Ananda Fasawa untuk mengambil bola yang terdapat di dalam glass bowl. Bola sudah nomor 1. Oke, bola nomor 1. Kita buka soal tentang disiplin nomor 1. Berdasarkan laporan hasil kajian dari Bagian Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Yayasan Pendidikan Pondok Darul Hijrah Putri tahun 2022 tentang laporan bullying di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Martapura menunjukkan bahwa 24% santriwati menyatakan mereka pernah dibully secara verbal maupun sebagian secara fisik selama berada di pondok pesantren. Pertanyaannya, jika Ananda terpilih menjadi ketua OSDA, langkah dan program apa yang akan dilakukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan perilaku bullying yang terjadi antara santriwati? Soal untuk Ananda Fasawa, kami berikan waktu 2 menit untuk menjawab dan silahkan dijabarkan program apa yang akan dilakukan. Ya, silahkan berdiri. Baik, kami persilahkan untuk menjawab. Dimulai dari saat Ananda berbicara. Baik, syukur saja telah memberikan Ana pertanyaan. Izin menjawab. Program pertama yang insya Allah Ana lakukan adalah melakukan edukasi dari berbagai sekolah. Edukasi yang mana bullying itu bukan hal yang baik. Hal tersebut merugikan orang lain maupun diri kita sendiri. Karena bullying merupakan hal yang buruk yang bisa membuat kita dijauhkan dari mungkin dari teman maupun saudara-saudara kita sendiri. Karena menjadi pembuli itu hal termasuk hal yang membuat dosa. Dan kita sebagai korban bully tidak bisa membiarkan hal tersebut. Maka dari ilmu yang kita dapatkan itu bisa dari hal edukasi tersebut. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya kami persilakan kepada Ananda Indri Febriani untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban dari calon nomor urut 1. Silakan berdiri. Ya, waktu untuk memberikan tanggapan 1 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Terima kasih Ustazah atas kesempatannya untuk menanggapi jawaban dari saudari kita Fasawa Mahfuzah. Menurut saya, berdasarkan artikel yang saya baca tentang pembulian di Darul Hijrah, pembulian lebih banyak terjadi di kalangan SMP karena mungkin itu adik-adik kelas di mana dia tidak bisa melawan dengan kakak kelasnya. Dengan itu, program yang bisa kita lakukan bersama-sama adalah memberikan edukasi tentang bullying, bahwasanya bullying itu perilaku yang tidak baik, dan mengadakan sosialisasi mungkin dari orang luar tentang perlindungan wanita dan anak, tentang bahayanya bullying, karena bullying bisa merusak kondisi psikologis seseorang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ananda Keiza Asifa Arifin untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban calon nomor urut 1. Silakan berdiri. Ya, Terima kasih, waktu Ustazah. 1 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Izin memberikan pendapat. Mungkin tidak hanya edukasi yang diberikan, namun setelah program edukasi itu bisa ditambahkan pertanyaan-pertanyaan atau melakukan ulangan untuk supaya memastikan santriwati itu paham apa yang disampaikan dalam edukasi tersebut. Kalau cuma mendengarkan
mungkin beberapa santriwati saja yang mendengarkan. Sebagiannya mungkin tidak. Terima kasih. Cukup, mau ditambahkan? Cukup. Cukup, ya. Terima kasih, silakan duduk. Kita berikan tepuk tangan kepada ketiga calon ketua OSDA kita pada malam hari ini. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Ananda Indri Febriani untuk mengambil bola yang ada di dalam glass ball. Masih dalam subtema disiplin. Soal nomor 2. Baik, kita buka soal nomor 2. Ya, anak-anak kami mohon diperhatikan. Ya, pertanyaannya, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Ustadz Ulin Nuha LC dan Ustazah Ma'rifah SPD menunjukkan faktor yang membuat penurunan kesadaran berdisiplin santriwati, yaitu kurangnya kesadaran dan pengendalian diri santriwati, kurangnya intensitas pengawasan dan keteladanan atau uswah hasanah dari pengasuh dan pengurus OSDA, dan inkonsisten dalam menjalankan dan menegakkan peraturan. Hal tersebut diperkuat dengan laporan OSDA bagian laporan OSDA bagian disiplin tahun 2025 menunjukkan jumlah pelanggaran disiplin berjumlah 3.856 pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran ringan dan sedang berjumlah 3.838 pelanggaran dan pelanggaran berat berjumlah 18 pelanggaran. Pertanyaannya, jika Ananda terpilih menjadi ketua OSDA, langkah dan program apa yang akan dilakukan oleh Ananda untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi angka pelanggaran disiplin? Ya, silahkan berdiri. Baik, silahkan dijawab dengan menjabarkan langkah dan program seperti apa yang akan Ananda lakukan. Waktu untuk menjawab 2 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Terima kasih Ustazah atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Langkah yang bisa kita lakukan sebagai OSDA yaitu dengan cara melakukan pengawasan yang lebih di setiap asrama. Karena alasan menurunnya disiplin di pondok ini juga karena mungkin perasaan jenuh dari santriwati atas tekanan dari aturan, mungkin yang merasa sangat menekankan kepada dirinya sendiri, yang membuat santriwati itu seperti tidak peduli dengan peraturan tersebut dan mungkin akan selalu melanggarnya. Dan program yang bisa dilakukan juga yaitu dengan cara memberi edukasi. Setelah memberi edukasi, kita bisa memberikan apresiasi di setiap bulannya untuk orang terdisiplin, di mana pasti santri-santriwati yang lain akan mencontoh dengan orang terdisiplin tersebut. Bahwasanya apabila kita taat kepada peraturan itu, kita pasti akan tenang dan tidak akan gelisah di kehidupan kita di pondok sehari-hari. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada Ananda Indri. Kurang meriah. Kita berikan tepuk tangan kepada Ananda Indri. Iya, selanjutnya kami persilakan kepada Ananda Fasawa untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban dari calon nomor urut 2. Silakan. Ya, waktu untuk memberikan tanggapan 1 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Silakan berdiri. Baik, syukur saja telah memberikan saya kesempatan merespon jawaban dari Ananda Indri. Jawaban dari Ananda Indri tersebut sudah sangat baik. Saya bisa menambahkan, hal yang bisa kita lakukan adalah memberi contoh yang baik. Sebagaimana kita sebagai pengurus bisa memberikan contoh yang baik yang bisa diikuti oleh adik-adik kelasnya. Memberikan contoh yang baik merupakan salah satu cara yang mungkin efektif agar mengurangi angka pelanggaran bagian disiplin. Sekian, terima kasih saja. Ya, terima kasih. Silakan duduk.
Selanjutnya kami persilakan kepada Ananda Keiza Asifa Arifin untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban dari calon nomor urut 2. Silakan. Waktu 1 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Izin Ustazah, bisa menambahkan evaluasi atau sosialisasi tentang peraturan atau pelanggaran santriwati. Ada kebanyakan dari santriwati yang hanya mendengarkan peraturan tapi tidak tahu makna atau isi di dalamnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Ananda Keiza untuk mengambil bola yang ada di dalam glass bowl. Soal nomor 3 masih dalam subtema disiplin. Ya, audiens tenang dulu. Ya. Budaya antri adalah kebiasaan menunggu giliran dengan tertib tanpa saling mendahului yang mencerminkan kedisiplinan, kesabaran, dan penghargaan terhadap hak orang lain. Kebiasaan ini tidak hanya menciptakan ketertiban dan kelancaran dalam berbagai aktivitas, tetapi juga membentuk karakter individu dan menunjukkan kedewasaan sosial suatu masyarakat. Namun, di kehidupan sehari-hari terdapat mayoritas santriwati yang tidak mau antri ketika mengambil makan di ruang makan. Sebagian santriwati menyerobot ketika antri, pembayaran, dan di koperasi juga di maksol. Jadi ada 3 di ruang makan, saat pembayaran di koperasi dan di maksol. Pertanyaannya, jika Ananda terpilih menjadi ketua OSDA, langkah dan program apa yang akan dilakukan untuk mendisiplinkan seluruh santriwati dalam mengantri? Ya, Ananda Keiza, silakan berdiri. Ya, silahkan dijawab dengan langkah dan program yang akan dilakukan. Waktu 2 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Terima kasih Ustazah atas pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan tersebut. Di ruang makan bisa, tidak hanya di ruang makan, bisa memisahkan antrian antara kelas 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi mereka bisa antri per marhalah atau ya per marhalah. Karena menurut Ana sekarang budaya menyerobot itu mulai berkurang karena adanya petunjuk-petunjuk pemisahan antri antar marhalah. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada Ananda Keiza. Ya, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ananda Pasawah untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban dari calon nomor urut 3. Silakan berdiri. Waktu 1 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Nah, syukur saja telah memberikan saya kesempatan merespon pernyataan dari Keiza Asifa Arifin. Mungkin bisa Anda tambahkan, bisa adanya edukasi yang mana edukasi tersebut isinya keberanian untuk menegur orang yang menyerobot. Menyadarkan orang yang menyerobot dan berani menegur itu merupakan salah satu upaya kita menjaga hak kita dari budaya antri tersebut. Bisa terlihat bagaimana seseorang itu berdisiplin. Ya, waktu habis. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ananda Indri Febriani untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban dari calon nomor urut 3. Silakan berdiri. Ya, waktu 1 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Terima kasih Ustazah atas kesempatannya. Saya akan menanggapi jawaban dari saudari kita, Keiza. Bahwasanya budaya antri itu memang sangat penting, apalagi di kehidupan kita sehari-hari di pondok. Untuk di koperasi dan di kantin juga, menurut saya sekarang sudah berkurang pelanggaran tentang menyerobot antrian. Karena sudah diatur per kelas.
Menurut saya diatur per kelas itu sangat efektif untuk mengurangi pelanggaran menyerobot teman atau kakak kelas ataupun adik kelas. Soalnya apabila tidak diatur per marhalah itu, mungkin kakak kelas bisa menyerobot adik kelas. Karena adik kelasnya tidak bisa melawan juga, jadi mungkin adik kelas selalu mengalah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada 3 calon kandidat ketua OSDA kita pada malam hari ini. Ya, luar biasa sekali. Mereka sudah menjawab semua sesi seperti yang sudah kami sampaikan. Bahwa pada malam hari ini kita ada 5 sesi, akan tetapi sesi terakhir dengan subtema kepemimpinan nantinya akan dijawab secara tertulis oleh masing-masing calon ketua OSDA. Sebelumnya kami ingin mengetes terlebih dahulu, apakah semua anak-anak kita sudah hafal siapa calon nomor urut 1, 2, dan 3? Ya, calon nomor urut 1 atas nama Fasawa Mahfuzah. Calon nomor urut 2 atas nama Indri Febriani. Calon nomor urut 3 Keiza Asifa Arifin. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, selanjutnya sebelum kita beralih untuk mendengarkan biodata diri dan visi misi calon ketua koordinator gerakan pramuka, kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari masing-masing calon ketua OSDA periode 2025-2026. Kami persilahkan kesempatan yang pertama kepada Ananda Fasawa selaku calon nomor urut 1. Bisa ke podium, Nak? Iya, untuk memberikan closing statement terakhir. Ya, waktu 3 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Closing statement. Ini mungkin kata-kata yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Belajarlah dewasa dalam mengambil keputusan, tentukanlah pilihanmu, maka itulah yang akan menentukan masa depanmu. Masih ada waktu? Cukup? Iya, silakan. Sekian, terima kasih. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Ananda Indri Febriani untuk memberikan closing statement selaku calon ketua OSDA nomor urut 2. Waktu 3 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Ya, untuk closing statement dari saya, hiduplah seperti semut, karena semut selalu bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari, selalu tolong menolong, membantu satu sama lain. Begitu juga kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus selalu tolong menolong kepada teman, selalu bergotong royong dengan teman dalam hal kebaikan. Dan pilihlah pemimpin yang bijak, karena itulah yang menentukan masa depan di pondok kita. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ananda Keiza Asifa Arifin untuk memberikan closing statement. Waktu 3 menit dimulai dari saat Ananda berbicara. Sedikit closing statement dari saya. Berdasarkan pengalaman saya, sedikit tapi bermakna. Berdirinya saya di sini, kepercayaan diri yang saya miliki, dan semua pengalaman yang saya dapatkan di sini tak lepas dari bimbingan dan pengajaran yang saya dapatkan selama saya di Pramuka. Cukup? Ya. Oke, silakan duduk. Ya. Selanjutnya, ketiga calon ketua OSDA telah memberikan closing statementnya pada malam hari ini. Semoga kegiatan debat kandidat kali ini dapat membuka pandangan serta visi kita untuk memilih siapa yang pantas dan mampu memimpin roda keorganisasian selama 1 tahun ke depan.